Ini bahasanya Inggris ya, barangkali nanti saya ada yang miss gitu ya. Silahkan nanti buat teman-teman yang jago bahasa Inggris bisa membantu saya untuk menjelaskan ini. Oke, IT infrastructure. IT infrastructure consists of set of physical device and software application that are required to operate the entire enterprise. Apa sih maksudnya? But IT infrastructure is also a set of firm-wide services budgeted by management and comprising both human and technical capabilities. Jadi maksudnya gimana nih, teman-teman? Jadi IT infrastruktur ini terdiri dari seperangkat gitu ya, device atau peralatan secara fisik dan software, aplikasi software yang apa ini? Required to operate, yang harus dioperasikan semua semua entitas. Maksudnya gimana? Halo, oh ini jago-jago bahasa Inggris sudah diam semua. Oke, Ini saya Pak, minta semuanya on cam, bisa nggak? Ini ada yang off cam dari tadi loh. Nah, gitu kan. Ayo, yang tidak bisa on cam mungkin yang rekan saya dosen yang sit in. Ya, silahkan yang lain on cam kan. Semua banyak yang di kantor kan. Oke, monggo. Soalnya kalau ada halangan ya. Ya, silahkan. Maksudnya seperti apa ini? Di mana si physical device and software aplikasi ini keduanya required to operate gimana tadi? Mutia ya kalau nggak salah ya. Silahkan Mut. Pak. Jadi maksudnya eh, seperangkat alat seperangkat keras maupun lunak yang harus dioperasikan gitu Pak, yang harus dioperasikan. Required itu apa? Required itu kayak diminta gitu Pak, ya harus kayak harus Ya, gitu Pak. ada ya untuk Iya, mengoperasikan. iya. Jadi ini perpaduan antara physical design and software ya, teman-teman ya. Nah, tapi IT infrastruktur ini gitu ya, ini juga di set ya, bahwasannya dalam melayaninya harus ada anggaran pula gitu ya. Nah, jadi anggaran oleh manajemen dan ada comprising. Comprising itu maksudnya apa? Terdiri dari human, Human dan kemampuan teknikal. kemampuan teknikal. Ya, oke. Jadi bagaimana nih? Jadi hmm? Halo. Izin Pak. Ya. Jadi IT infrastruktur ini terdiri dari suatu device secara fisik dan juga secara softwarenya, aplikasi Hah? softwarenya, yang dimana dia itu diperlukan bagi operasi seluruh perusahaan, yang dimana IT infrastruktur ini juga memerlukan budget, Oke. service budget, yang dimana terdiri dari by manajemen bagi manajemennya, dan juga terdiri dari human dari segi SDM dan juga kemampuan tekniknya. Oke. Ya, baik. Terima kasih Pande dan siapa tadi? Mutia ya. Oke.
Ya, baik. Jadi ini IT infrastruktur ini gitu ya, kita tidak bisa bicara infrastruktur kayak bentuk fisiknya aja, tapi yang tidak fisik terlihat juga harus diperhitungkan ya, yaitu tentang software application. Namun di situ juga ketika kita ngomongin tentang services gitu ya, kita juga akan ngomongin tentang budget ya, budget, terus ada human dan capability-nya ya. Capability dari siapa? Capability dari manusia itu sendiri atau people itu. Nah, itu ya. Jadi ini sebuah kesatuan komponen dan komprehensif ya teman-teman ya. Ada teknologinya, ada human-nya gitu ya, dan prosesnya itu manajemen itu sendiri. Oke, IT infrastructure service included include the following, banyak banget ya. Dari computing platform used to provide computing service that connect employee, terus telecommunication service that provide data, voice and video connectivity to employee, terus data management, terus ada application software service, terus ada physical services, terus ada IT management service, ada IT standard service, terus IT education, IT research and development. Nah, jadi IT infrastructure service ini itu terdiri dari berbagai macam hal gitu ya. Mulai dari computingnya tadi, terus datanya, data manajemennya, terus ada application software-nya, ya, terus ada physicalnya, physical facilities-nya, oke, terus ada IT management service-nya, standar service-nya, terus education. Jadi ketika apa namanya sebuah sistem informasi ini jadi, maka harus memberikan training ya, terus IT research-nya, nah, seperti apa. Oke, barangkali kita buka satu-satu nih. Satu nih, maksudnya seperti apa sih? Boleh nggak kita sharing bersama? Biar saya nggak ngomong sendiri gitu ya. Silahkan. Kan sudah jelas ya. Contohnya seperti apa sih gitu. Silahkan. Izin Pak, mungkin Pak untuk computing. Halo, siapa ini? Silahkan, ini karena saya nggak pakai full screen ya, jadi silahkan nanti ketika Anda berpendapat, berbicara, silahkan menyebutkan nama terlebih dahulu ya, nomor presensi. Silahkan. Halo. Halo, silahkan. Teman-teman? Halo, Pak, diem aja semuanya. Halo, tidak ada? Tidak ada? Oh, masih sibuk sendiri-sendiri kali ya? Halo, maksudnya apa ini? Yang pertama ini. Enggak, Pak. Saya Patrick, Pak. Silakan, Patrick. Itu maksudnya platform itu infrastruktur yang Berapa terdalam. ya? Nomor 23, Pak. Oke, silakan. Itu maksudnya, Pak, yang platform itu seperti penyedia layanan gitu, Pak. Dia digunakan untuk menyediakan layanan servis, Pak, berbasis komputer, sehingga bisa terkoneksi ke pegawai atau pelanggan, ataupun penyedia barang. Gitu, Pak.
Oke. Maksudnya computing platform used to provide computing service that connect employee, customer, yang apa ini maksudnya? Jadi ini kita akan, kalau ini ya, kita ngomongnya tentang hardware ya, tentang hardware teman-teman. Hardware ini, jadi yang bisa menghubungkan, jadi sebuah hardware yang melayani gitu ya, computing platform yang melayani computing service yang menghubungkan antara employee, customer, and supplier gitu ya. And coherent digital environment including large, jadi termasuk macam-macam di dalam situ gitu ya. Ada komputernya, bisa pakai laptop juga gitu ya, atau bisa pakai mobile device kayak gitu. Jadi ini lebih cenderung kepada hardware-nya. Oke, terima kasih Patrick. Terus selanjutnya telecommunication service that provide data, voice. Terus Izin Pak. silakan. Ya, nomor 13, absen 13 Mas Usman. Untuk telecommunication ini adalah layanan Pak, layanan yang menghubungkan antara employees atau customer dan supplier dengan penyedia, atau dalam hal ini pemerintah yang menyediakan provide data, kemudian suara, video dan sebagainya. Penyedia layanan telekomunikasinya Pak di sini. Oke, menyediakan layanan telekomunikasi. Yeah. Oke. Ya, baik, terima kasih. Siapa tadi? Saya lupa. Usman, absen 13. Terima kasih, Usman. Terus yang berikutnya ada data management service. Izin Pak, 16 Pak, mau Teguh Ramadan Pak. Cek apakah suara saya terdengar Pak. Teman-teman, sepertinya terputus ya. Bentar. Oke, sepertinya terputus nih, sudah mulai nih ya. Semakin siang semakin berat. Oke, kita lanjut aja. Tadi sampai mana ya? Data manajemen Pak. Oke, menyediakan layanan data manajemen. Maksudnya apa ini? Baik Pak. Yang ada layanan untuk mengelola si data tersebut Pak. Jadi data tersebut itu bisa digunakan dan dikelola dengan baik sehingga data tersebut itu bisa dijadikan pertimbangan keputusan Pak untuk perusahaan, dalam hal ini adalah perusahaan seperti dalam hal ini adalah negara seperti yang disebutkan oleh Mas Jusman Pak. Seperti itu Pak. Jadi
layanan-layanan yang berbasis data gitu Pak, mengelola data. Terima kasih Pak. Oh, sorry, kok kayak putus-putus ya suaranya Iqbal? Apa punya saya? Oh, izin Pak, di saya lancar Pak Iqbal. Oke, berarti punya saya ya. Oh, di saya Lancer, Mitsubishi. Oke, punten ini punya saya off cam-in aja ya, teman-teman ya. Kayak udah mulai nggak stabil ini. Baik Bapak. Oke, jadi si IT infrastruktur ini dia provide untuk apa tadi Pak? Data management service ya. Betul Pak. Jadi menyediakan data ya Pak, seperti itu. Menyediakan data. Mengelola ya. Mengelola Pak, maaf Pak. Bukan menyediakan data ya. Jadi yang menyediakan data itu yang tadi yang kedua gitu ya. Kalau ini sudah mulai mengelola gitu ya. Store and manage corporate data and provide capability to analyze data. Nah, jadi ini sudah mulai lebih advance lagi. Jadi bukan hanya menyediakan data tapi juga memanage gitu ya, manage and analyze gitu ya, sampai analyze sebuah data. Nah, ini salah satu service dari IT infrastruktur. Nah, next selanjutnya kalian sudah baca kan ya di itu di di buku, sudah download atau saya share aja ya PPT saya. Saya share di mana ya? Di WA. Di grup ya Pak ya? Di WA grup. Di WA aja ya. Baik Pak. Ya. Oke, sip. Udah bisa diterima ya. Terus next, bisa apa aja sih service yang dilakukan oleh IT infrastruktur ini? Silahkan. Ya, izin Pak. Nah. Saya Nika, absensi 19. Jadi layanan IT infrastruktur yang berikutnya yaitu layanan aplikasi perangkat lunak yang dia tuh bisa mengintegrasikan ke keseluruhan untuk perusahaan itu gitu. Jadi kayak sebagai perencanaan sumber daya perusahaan, manajemen hubungan pelanggan, pasokan manajemen rantai, sistem manajemen pengetahuan gitu Pak. Jadi sebuah aplikasi yang mengintegrasikan seluruh kemampuan perusahaan gitu Pak. Ya, oke, baik, terima kasih Nick. Jadi infrastruktur ini, IT infrastruktur ini melayani ya, memberikan pelayanan sebuah software application gitu ya. Ini sangat membantu bisnis atau sebuah entitas dalam mengoperasikan usahanya. Oke, macamnya banyak banget ya, enterprise resource planning, customer relationship management, supply chain management, knowledge management system, dan sebagainya. Oke, terima kasih Eka. Terus next, physical facilities management service. Izin Pak. Itu merupakan layanan manajemen fasilitas fisik kayak perangkat keras yang mengembangkan dan mengelola instalasi fisik Pak. Instalasi fisik yang diperlukan untuk komputasi telekomunikasi. Ya, jadi manajemen service-nya bedanya sama yang pertama apa ya? Computing platform used to provide computing service. Beda sama Nika tadi ya Pak. Kalau punya Nika tadi lebih ke perangkat lunak, kalau yang barusan saya sebutkan itu lebih ke...
Enggak, beda yang sama yang pertama nih. Yang computing platform is to provide computing service. Halo? Tuh, putus lagi ya? Izin menjawab, Pak. Izin melengkapi yang Olive tadi. Kalau yang terakhir ini beda dengan pertama itu, yang terakhir ini yang physical facilities itu lebih menyediakan fasilitas fisiknya agar proses-proses sebelumnya itu bisa berjalan, Pak, seperti computing, telekomunikasi, dan data management service-nya, Pak. Jadi lebih ke fasilitas fisiknya agar proses tersebut dapat berjalan. Oke. Jadi memberikan servis bukan hanya fasilitas fisiknya ya, tapi physical facilities management service. Jadi melayani pengelolaan fasilitasnya itu. Jadi kan tadi fisikalnya ya sudah ada. Nah, sekarang kita masuknya kepada fisiknya tuh diapain nih biar bisa bekerja gitu ya. Ya, dimulai dari apa namanya? Ya harus dikelola gitu ya, manage the physical installation. Ya, jadi manage the physical installation. Jadi IT infrastructure service ini dia itu mengelola fisiknya itu agar berjalan dengan baik. Oke. Terus sorry, tadi siapa ya ngomong sebelum Mutia tadi ya? Mohon maaf. Olive, Pak, absen 21, Olive. Tadi tempat saya sempat nge-lag. Oke, thank you. Selanjutnya, nah, ya, IT management service that plan and develop the infrastructure coordinate with the business IT. Apa itu maksudnya? Silahkan. Halo. Halo. Bapak izin Pak, maksudnya tadi pertanyaannya IT Management Services ya Pak? Service. Service. Oh, oke, Pak. Baik Pak, apabila tidak ada yang menjelaskan, Iqbal izin menjelaskan kembali boleh tidak Pak? Boleh, boleh. Baik Pak, jadi IT Management Service ini merupakan layanan manajemen teknik informatika yang merencanakan dan mengembangkan infrastrukturnya. Lalu selain mengembangkan infrastruktur, layanan ini juga berkoordinasi dengan unit bisnis untuk layanannya, mengelola pengeluaran juga, dan sekaligus menyediakan layanan manajemen proyek Pak. Terima kasih. Jadi intinya itu ya. Jadi mulai dari perencanaan sampai pengembangan ya. Betul, Pak. Service yang dilakukan oleh IT infrastruktur ini bisa sampai dia melayani manajemen IT-nya juga gitu ya. Jadi dia bisa merencanakan hingga pengembangan gitu ya. Nah, koordinasinya dengan siapa? Dengan unit-unit bisnis atau dengan seluruh entitas yang membutuhkan layanan IT. Gitu ya, contohnya termasuk
dengan urusan anggaran, gitu ya, pengelolaan keuangannya juga, terus dengan entitas lainnya, seperti misalkan manajemen project-nya. Oke, kalau ketika kita mau develop something kan kita harus ada project manajemennya ya. Nah, itu dari IT infrastruktur bisa menyediakan service demikian. Nah, terus IT standar. Apa ya? Bagaimana nih yang dimaksud dengan IT standar? Nah, ini sebenarnya masuk kepada proses ya. Izin Pak. Silahkan. Jadi layanan standar ini yang menyediakan perusahaan atau mungkin unit bisnisnya dengan melalui kebijakan-kebijakan yang menentukan teknologi informasi mana yang bakalan digunakan, kapannya dan bagaimana digunakannya. Mungkin untuk contohnya ini ada service strategi. Nah, misalkan service strategi ini nantinya yang akan memberikan panduan untuk pengimplementasian IT service management yang sebelumnya udah disampaikan sama Iqbal. Kemudian contoh lainnya juga ada service design. Ini tuh berarti memberikan panduan kepada organisasi untuk melakukan best practice mendesain dan membangun layanan IT. Mungkin gitu, Pak. Oke. Jadi di IT infrastruktur ini yaitu punya standar ya, punya standar standar penggunaannya ya, standar penggunaannya yang digunakan ya, yang menyediakan perusahaan maupun bisnis unitnya dengan kebijakan ya, dengan kebijakannya, jadi lebih cenderung pada prosesnya ya, rules-nya. Jadi ketika IT ini standar gitu ya, maka dia akan bisa mengetahui kapan teknologi ini akan digunakan, bagaimana penggunaannya gitu. Jadi enaknya kalau misalkan kita sudah pakai standar, maka penggunaannya akan lebih mudah gitu ya, mempermudah penggunaan daripada IT infrastruktur ini. Oke, terus selanjutnya ada IT education service. Izin Pak. Silakan. Jadi tadi siapa ya? Tadi Amara, Pak. Oke, silakan. Izin Pak, absen 2, Aldi Nugra. Jadi si layanan pendidikan teknik informasi ini yang memberikan pelatihan penggunaan sistem kepada karyawannya, juga dia itu nawarin pelatihan kepada manajer tentang cara merencanakan dan mengelola investasi, Pak. Oke, nah ya paling tidak ya, jadi IT infrastructure service ini dia memberikan apa ya, sebuah layanan, sebuah service gitu ya, tentang bagaimana menggunakan sebuah sistem informasi itu sendiri gitu ya, paling tidak itu ya, bagaimana menggunakannya di tingkat level manajemen yang berbeda-beda ya, baik itu mulai dari level bawah sampai dengan level atas. Nah, namun bisa juga kalau di sini jelaskan untuk memanage IT investment, jadi mengelola investasi dari sebuah IT itu pula. Oke, thank you Aldi. Next, the last. Saya enggak. Oke, boleh silahkan. Nah, saya Novita Pak, absen 20. Silahkan. Jadi yang research and development ini kan merupakan layanan penelitian dan pengembangan sistem IT yang memberi perusahaan itu penelitian tentang proyek dan investasi IT potensial di masa depan. Nantinya layanan ini berguna bagi perusahaan untuk membedakan perusahaan itu sendiri pasar. Oke, fungsinya ada apa Mbak? Berarti Mbak adanya research and development. Jadi nanti research and development ini bisa berguna bagi perusahaan itu untuk memberikan
apa perbedaan di perusahaan itu Pak di pasar dengan perusahaan lain gitu Pak. Oke, endingnya apa tuh? Kalau udah berbeda nggak? Nah, endingnya nanti mungkin kalau bisa jadi pengembangan bagi perusahaannya itu sendiri gitu Pak. Itu aja? Harus berkembang gitu aja? Agar apa? Kalau berbeda dengan entitas lain, biar apa kira-kira? Inovasi mungkin Pak. Iya, inovasi. Maksudnya, yang udah ada inovasi kan, research ya, akhirnya kan membuahkan sebuah inovasi, sesuatu yang baru berbeda dengan yang lainnya. Biar apa sih? Kalau udah berbeda gitu, apa udah beda aja gitu? Izin Pak, mungkin kan jadi memiliki nilai lebih karena karakteristik dan berbeda dari yang lain seperti itu. Udah punya nilai lebih? Karena memiliki perbedaan dan lebih maju dari instansi yang lain. Kalau dia punya nilai lebih, apa yang akan terjadi? Memiliki keuntungan yang lebih besar juga. Oke, memiliki keuntungan lebih besar, satu. Terus? Izin Pak, mengembangkan bisnisnya seperti membuka satu pabrik baru ataupun bisa mengembangkan bisnisnya di daerah lain gitu. Oke. Selain itu? Izin Pak. Menarik pelanggan baru Pak. Oke, menarik pelanggan baru. Terus juga, tadi udah bisnisnya baru, pelanggan baru. Jadi semuanya baru. Semua dia punya value added gitu ya. Akhirnya apa? Ketika bisa dibandingkan dengan perusahaan lain, maka perusahaan ini atau entitas ini bisa menguasai keunggulan, pasar, menguasai pasar atau bisa memenangkan apa? Persaingan, Pak. Iya, persaingan. Itu ya, teman-teman ya. Nah, ini salah satunya research and development. Nah, oke. Jadi karena kita kan kita biasanya ditaskan corporate gitu ya, itu biasanya memenangkan persaingan. Kalau misalkan kita sebagai entitas publik begitu ya, research and development ini apa? Untuk apa gitu? Apakah persaingan? Tidak ya. Tentunya ya. Value added apa? Bisa meningkatkan apa kalau public services? Bisa meningkatkan pelayanan, Pak. Iya, betul. Juga bisa meningkatkan pelayanan masyarakat. Oke, baik, thank you. Oke. Evolution dari IT infrastruktur ini, gitu ya. Halo, halo. Apa punya saya terputus? Masuk, Pak. Sudah terdengar Pak suaranya, Pak. Tadi sempat off ya? Oke. Jadi stages in IT infrastructure evolution itu dimulai dari PC ya, personal komputer di tahun 81. Terus ada client atau server itu di tahun 89. Terus berkembang lagi ya di enterprise komputer gitu ya. Terus sekarang kita masuk kepada era 2000-an ya. Itu kita udah mengenal namanya
cloud and mobile computing, gitu ya, dimana kita sudah terhubung ya antara beberapa jenis device yang tanpa menggunakan jaringan kabel atau hanya menggunakan jaringan kabel, gitu ya, sampai dengan sekarang. Nah, next kita nggak ngerti lagi apa yang akan terjadi, gitu ya. Mungkin saat ini cloud and mobile computing, gitu ya, udah canggih banget, gitu ya. Mungkin suatu saat nanti, gitu ya, itu juga akan ketinggalan ya dengan evolusi-evolusi IT. Kayak halnya dulu ketika kita kenal namanya enterprise computing, gitu ya, kenal internet pertama kali, zaman mahal-mahalnya, gitu ya. Mungkin kalau teman-teman di sini pernah share kirim email, belum ada media sosial, gitu ya. Itu waktu itu udah canggih banget ya, canggih banget. Nah, sekarang sudah jauh lebih canggih untuk mendapatkan sebuah Terus kita tahu namanya IT infrastructure ecosystem. Kita pernah belajar ya di SIM KN1. Mulai dari komputer hardware. Ya, komputer hardware itu kita kenal beberapa, mungkin kalau di sini sebutin ya, kalau di dalam buku ini kayak merek gitu. Ya, deh merek-mereknya disebutin di sini. Seperti IBM, Linux, terus Mac, terus ini kayak SAP, Oracle, Microsoft ya. Enterprise ini hanya digunakan untuk bisnis ya. Dia bisa mengetahui real time dan menganalisa dalam sebuah enterprise ya, membantu sebuah. Terus ada networking telecommunication, ada konsultan and system integrator, ada data management. Oke. Jadi bisa Anda buka lagi. Nah, di sini juga kita pernah singgung sedikit ya, teman-teman, tentang hardware platform, terus ada software platform. Sorry, sepertinya saya double. Oke. Terus ada manajemen issue. Ya. Nah, sekarang sepertinya kita ini aja ya, teman-teman ya. Kita coba bahas ya. Ada beberapa case yang ada di sini di dalam buku ini. Yang pertama saya mau teman-teman ini biasa dibagi berapa kelompok ya? Biasanya ada ini Pak, kalau misalkan dibagi 3 berarti 9 kelompok Pak. Tapi kalau misalkan per 4 biasanya sekitar 6 apa 8 Pak. 7 apa 8 Pak. Ini sudah 35. Oke, saya mau ini teman-teman ya. Kelompoknya bagi 9. Bagi 9. Jadi 3 orang Pak. 3 orang ya, 3 orang. Nanti silahkan 3 orang ya. Nanti silahkan Anda 3 kelompok. Jadi ada 3 case yang akan saya minta diskusikan, ada 3 case. Yang pertama tentang ini teman-teman.
Yang pertama tentang ya, ulasan pertama. Jadi pembicaraan kita di awal apa ya? Oke. Sebentar. Oke, tentang ini ya, PART, ya, tentang PART, by Area Rapid Transit, ya. Mungkin Anda bisa buka di halaman apa ya? Oh, 163, tapi Anda bisa buka ya, bisa buka di apa namanya? Di internet beberapa artikel tentang PART ini. 16 berapa ini? 163 ya. Di PART ini, jadi by Area Rapid Transit ini. Nah, ini maksudnya apa sih? Nanti Anda jelaskan apa yang terjadi dengan by Area Rapid Transit ini, mengapa mereka ini, nah, PART want to create a high availability IT infrastructure, ya, using grid computing where it could match computing and storage capacity more closely to actual demand. Nah, mengapa? Gitu ya. Mengapa PART ini mengembangkan IT infrastructure? Ya, ini barangkali jadi alasan PART mengembangkan IT infrastructure. Caranya bagaimana? Yang kedua. Terus yang ketiga adalah hasilnya seperti apa? Gitu. Hasilnya seperti apa yang dilakukan oleh PART ini? Impact-nya seperti apa? Ya itu ya. Nanti 3 kelompok bahas ini PART. 3 kelompok lagi nanti silahkan bahas tentang di 178. 178. Sebentar. 178 tentang new to the touch, ya. Jadi ini kisah tentang Steve Jobs, ya, di mana dia pernah mendemonstrate the pins of the two finger gesture to zooming and out of phone and web page on the iPhones, ya, yang membuat apa namanya shock ya semua orang gitu ya. Gila keren banget ya. Nah, terus ada pertanyaannya. Nah, ini ya, case study question-nya sebenarnya hampir sama kayak tadi. Mengapa gitu ya. Nah, oke. Jadi pertanyaan ada 4 ini, nanti silahkan apa namanya dijawab gitu ya. What problem does multi-touch technology solve? What are the advantage and disadvantages of multi-touch interface and how useful is it? Silahkan di-explain. Terus describe 3 business application that would benefit from multi-touch interface. Terus what manage and recognition and technology issue must be addressed if your business was considering system and computer with multi-touch interface. Oke, itu 3 kelompok. Terus 3 kelompok terakhir, nanti silahkan Anda bahas tentang case yang ada di 186. 186. Apa teman-teman? Halo. 186. Tentang green computing for business, Pak. Computing, ya, betul sekali. Green computing for good, computing good for business. Nah, ini cerita tentang apa nih?
Tentang apa, teman-teman? Tentang energi ya. Energi yang dikeluarkan untuk menghasilkan, untuk mengoperasikan komputer ya. Nah, terus di sini ada apa sih gitu ya? Data center power. These are environment friendly. Terus with the business benefit and cost of the solution. Ya, nanti silahkan ya. Saya minta ini 3 kelompok bahas ini. Kelompok bagaimana? Saya serahkan kepada ketua kelompoknya. Ini saya kasih waktu sekitar berapa menit? 45 menit, oke? Okay? Baik, Pak. Kelompoknya bagaimana? Ada 9 kelompok ya. Jadi satu kelompok ada 3. Nanti saya minta setelah kita bahas, kita presentasi. Ya. 45 menit cukup atau 30 menit aja? 45 menit, Pak. 45 menit. Kita nanti sampai pukul berapa? 10 ya? Selesai pukul 10, Pak. Oke, nggak apa. Berarti masih 45 menit lagi untuk membahasnya. Monggo silahkan Anda bisa dari kelompoknya. Ini saya minta tugasnya dikumpulin via LMS ya, teman-teman ya. Pak.